Saudara pencinta Global News, saat ini kami sedang mengadakan siaran langsung dalam kasus narkoba yang terjadi di Mojokerto. Ini lagi OTW menuju ke kantor pengadilan negeri Mojokerto. Kita masih berada di Jalan Bambang S. Yuwono, Halung Bendo. Ini sudah mendekati lampu merah. Lampu merah yang ada di Kecamatan Halung Bendo, tepatnya di depan Jembatan Bakalan. Saudara Global News, bisa kita lihat di depan ada lampu merah. Global News, saat ini kami sudah memasuki kota Mojokerto. Ini bisa dilihat di depan ada tol, ada jalan tol. Ini kita berada di jembatan di Mojokerto. Ini jembatan Sungai Berantas, sungai yang terbesar di Jawa Timur. Bisa kita lihat di sini, saudara, bisa kita lihat dalam gambar ada Sungai Berantas yang mengaliri Jawa Timur. Cukup luas, saudara, Sungai Berantas ini. Kami sudah sampai di depan Pengadilan Negeri Mojokerto. Dapat info kalau pembelaan dari pledoi pengacara ditunda jawabannya Rabu besok. Maka kami manfaatkan nanti untuk mewawancarai orang tua korban atau orang tua tersangka dalam kasus ini, dan juga salah satu dari pengacaranya Bapak Haji Windy Prasetyo SH. Selamat siang, Pak. Kami dari Suara Global News mau mewawancarai Bapak tentang kasus yang menimpa anak Bapak. Tolong Pak diceritakan secara singkat seperti apa kasusnya itu pertama sekali. Ya, waktu itu aku jualan, Pak, nggak ada di rumah. Ya. Jualan malam, nah itu ditangkap waktu malam itu. Nah, jadi yang nggak tahu cuma beritanya, terus berita dari tetangga kalau anak saya dibawa polisi gitu. Bapak waktu ditangkap itu apa polisi yang membawa surat penangkapan? Nggak ada, Pak. Cuma aku dipanggil sama tetangga itu toh, surat-surat nggak ada. Tanpa surat penangkapan, Pak ya? Tanpa, nggak ada surat-surat apa-apa, nggak ada. Kemudian kasus yang dituduhkan itu apa, Pak? Ya, itu waktu itu aku, ibu itu ke rumah itu, ke Polres itu, kantor jam 2 malam. Nah, ditanyain, apa anak aku di sini? Nah, ibu itu bilang gitu sama penjaga. Anak siapa? Obed, ya Nalaripin. Nggak tahu loh, nggak tahu ya apa, wong tetanggaku bilang dibawa polisi. Kalau dibawa, Kasusnya aja, Pak. Kasus apa, Pak, yang dikenakan? kasusnya katanya kasus narkoba. Katanya. Kemudian mereka punya bukti dan saksi? Ya nggak ada, Pak. Ya nggak ada bukti, hanya itu foto itu loh. Di fotonya HP, postingan itu loh. Pengedar apa Jadi, pemakai? ya itu nggak jelas, Pak. Masalah pengedar pemakai nggak jelas. Tapi bukti nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Hanya HP ya? HP di Floyd di itu di apa kejaksaan itu. Saya ya ikut terus sidangnya itu sama penasihat saya. Bapak lihat HP-nya? Nah, HP-nya itu Pak, putih. Ya dia ditanyai, anakku ditanyai sama itu
apa itu saksi itu katanya hitam. Itu HP milik siapa, Pak? Milik anak saya. Milik anak sampean. Iya. Kemudian anak sampean ngakui kalau dalam HP itu memang apa yang membuat anak sampean atau seperti apa? Ya, itu anak saya kaget. Kaget. Ya. Iya. Artinya nggak pernah. Nggak ada. Di situ bilang, loh kamu kok berani tanda tangani? Iya, saya tanda tangani, katanya ada ya. Saya bilang. Apa HP anak bapak sempat ditahan oleh pihak berwajib? Ya ditahan Pak. Ditahan HP-nya. Iya. Berapa hari? Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Oke Pak, cukup. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Mungkin lain kali saya wawancarai lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami dari media Suara Global News dan media Suara Merdeka Posko ingin menanyakan tentang kasus yang dipersangkakan kepada saudara Ubed, yaitu tentang penggunaan narkoba. Tolong Pak dijelaskan Pak, gimana itu kronologinya? Baik, saya Haji Windy Prasetyo, salah satu tim dari kuasa hukum Ubed Zainal Arifin bin Sunarto, bahwa awalnya Ubed ditangkap ini adalah hasil dari pengembangan. Awalnya yang ditangkap duluan itu adalah saudara Fian, ya, saudara Fian. Alfian. Lalu Alfian itu ditangkap sama pihak kepolisian Polres Mojokerto Kabupaten. Setelah itu Alfian mengaku bahwa barangnya itu dari saudara Muslimin. Saudara Muslimin ditangkap juga. Akhirnya polisi menanyai Muslimin bahwa barang berupa BB sabu diperoleh dari saudara Ubed Zainal Arifin. Namun dalam hal ini Ubed waktu ditangkap itu polisi hanya menemukan barang bukti berupa handphone. Setelah itu Ubed dibawa ke kantor polisi. Dalam persidangan tadi, sebetulnya hari ini ada sidang, yaitu sidang balasan atas pledoi. Balasan atas pledoi yang kami sampaikan pada sidang Rabu minggu kemarin. Kami menyampaikan dalam persidangan, atau fakta dalam persidangan, bahwa sebetulnya barang itu adalah barang yang bukan barang yang diambilkan oleh Ubed kepada Ciambon. Intinya bahwa dalam persidangan atas pledoi kami, pertama, barang bukti berupa sabu yang ditunjukkan adalah bukan barang bukti yang diperoleh dari Ubed yang diambilkan atau yang disuruh mengambil oleh Muslimin ke Ciambon. Posisinya masih tahanan. Yang kedua, barang bukti HP itu waktu persidangan tidak bisa ditunjukkan, atau waktu itu lowbat, baterainya habis, jadi tidak bisa ditunjukkan dalam persidangan. Dalam pembelian kami ya kami minta kebebasan Ubed. Karena apa? HP tidak bisa dihidupkan, sedangkan alat bukti berupa chatting tidak original itu. Dalam hal ini, jaksa menuntut Ubed dengan pasal 114 dengan tuntutan 7 tahun lebih. Menurut kami sebagai kuasa hukumnya Ubed merasa keberatan. Yang pasal dalam penerapan pasal 114 itu terlalu berlebihan. Karena apa? Kita sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban untuk
menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Apalagi Ubed adalah seorang muda, generasi penerus bangsa. Ya harusnya hanya diberikan pasal yang sesuai. Contohnya 114, 122, 127. Paling tidak efek jerah. Kalau pasal 114 terlalu berat. Makanya dalam pembelaan kami, dalam pledoi kami, memohon kepada majelis untuk membebaskan Ubed dari segala macam tuduhan. Dasarnya apa? Barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah bukan barang bukti Ubed. Itu pengakuan Ubed dalam persidangan. Dan pengakuan saudara muslimin bahwa saudara muslimin itu juga sering mengambil sabu-sabu dari temannya yang lain. Jadi kesimpulannya diragukan kalau barang bukti itu yang dari barang yang diambilkan oleh Ubed. Mungkin juga barang bukti itu dari temannya muslimin yang lain. Makanya di dalam persidangan tadi, waktu ditunjukkan kepada Ubed, apakah benar ini barang bukti berupa sabu yang kamu berikan? Ubed menjawab, bukan majelis, bukan Pak Hakim, itu bukan barangnya. Yang kedua, oke Pak, sebentar. Berarti tidak tertangkap tangan. Tidak tertangkap tangan. Oke, jadi keterangan saksi aja ya. Waktu itu kan barang buktinya, waktu penangkapan kan berupa HP. Barang buktinya berupa HP. Sedangkan di dalam fakta persidangan, HP kami sebagai kuasa hukum memohon untuk ditunjukkan dan dihidupkan. Ternyata apa? Baterainya lowbat, tidak bisa ditunjukkan dalam persidangan. Sedangkan barang buktinya hanya berupa chatting. Menurut kami itu tidak original, harus dibuktikan dengan IT. Bisa jadi itu chatting yang bukan Ubed, itu chattingan orang lain. Nggak bisa. Apa sudah diusahakan Pak untuk saksi ahli IT? Ini kan sudah sidangnya kan sudah pembelaan kemarin, tidak seperti itu. Jadi sekarang sidang yang tadi yang ditunda itu sebetulnya balasan dari pledoi atau pembelaan, balasannya jaksa. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kami dari Global News dan Suara Merdeka Poskop mengucapkan terima kasih atas perjalanan Bapak. Tampak kantor pengacara yang menangani kasus narkoba yang ada di Mojokerto. Tadi telah kita wawancarai orang tua korban, juga salah satu dari pengacara Merah Putih, yaitu Bapak Haji Windy Prasetyo, Sarjana Hukum. Tentunya kita harapkan keadilan bisa ditegakkan dalam menangani kasus-kasus terutama narkoba, karena pada hakikatnya anak-anak muda itu menjadi korban dari bandar-bandar narkoba yang ada di jaringan seluruh dunia. Baik saudara, kita akhiri perjumpaan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pada episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.